Baik, ya rekan-rekan semuanya, yuk langsung saja kita akan mulai acara webinar ini dan tentunya saya akan perkenalkan moderator kita yang luar biasa. Beliau bernama Wisnu Dewa Broto, merupakan sekjen dari TDA, Tangan di Atas. Dan TDA merupakan salah satu komunitas wirausaha Indonesia ternama dengan puluhan ribu anggota yang tersebar sampai mancanegara. Pak Wisnu mendapatkan gelar pendidikan Master of Science dari Strathclyde University, Glasgow di Inggris, jurusan Bisnis Teknologi tahun 2004. Kemudian dia melanjutkan ke jenjang doktoral di Universitas Trisakti pada tahun 2012. Selain itu, Pak Wisnu juga menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, mengajar di Podomoro University, dan merangkap sebagai Head of Podomoro University Center of Entrepreneur Leader. Baik, langsung saja. Please welcome Pak Wisnu. Silakan, monggo Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Uwes. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat buat teman-teman semua. Dan malam ini kita berkumpul lagi dengan beberapa orang-orang hebat di sini, bahkan bukan beberapa, semuanya yang terkumpul di satu forum bulanan dari AMA Indonesia Chapter DKI Jakarta. Saya ucapkan salam hormat saya kepada Pak Suhartono. Pak, mohon izin ini kita mulai dan nanti hasilnya kita laporkan nanti terakhir ya. Dan juga hadir di sini Mas Rifki dan juga Mas Sandi dan juga teman-teman semua dari AMA DKI, AMA Indonesia Chapter DKI Jakarta. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang menarik. Nah, sebelum saya tampilkan nih pembicaranya, ini sebenarnya topik yang apa ya, yang memang sangat-sangat strategis sih untuk kondisi sekarang di masa pandemi. Tadi Pak Suhar juga sudah sampaikan itu. Dan bahkan di sini ada satu yang saya garis bawah, ini pemulihan ekonomi, teman-teman. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu ada di zaman sekarang ini perekonomian di Indonesia ini agak naik turun, dan dalam beberapa hari belakang ini kita lihat kondisinya makin ya kurang oke, tetapi tetap optimis, tetap optimis. Dan hari ini kita akan bicara mengenai peran media sosial tadi ya dalam pemulihan ekonomi dan meningkatkan branding pada bisnis. Oke, hari ini ada pembicara atau kita hadirkan pembicara, dan beliau ini ya sebelum saya sebutkan namanya pasti udah pada tahu sih, tapi beliau adalah praktisi digital marketing Bapak Ibu, memiliki bisnis di bidang social media, manajemen dan IT yang saat ini banyak membantu teman-teman UMKM. Wah, ini saya harus dekat-dekat ini dengan beliau nih. Di lembaga pendidikan juga, perusahaan juga untuk melakukan transformasi digital. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, karena transformasi digital ini udah sesuatu yang harus kita, apalagi untuk teman-teman UMKM atau bahkan brand bisnis. Kalau enggak, wah kita bisa ketinggalan. Nah, beliau juga sudah punya dilengkapi dengan perangkat-perangkat sertifikasi di berbagai macam institusi. Dan sekarang juga beliau sebagai tim penguji atau asesor, tim penyusun kurikulum, infrastruktur bidang digital marketing di beberapa lembaga pelatihan, dan juga pastinya narasumber. Dan hari ini kita atau malam ini berhasil kita undang ke forum ini. Kalau masalah organisasi, jangan salah kalau saya paling cuma beberapa ya. Saya sering di kampus nih, kalau tamu kita atau pembicara kita malam ini sudah melalang lintang di berbagai macam organisasi, pastinya di AMA, di IMA juga, di Aptiknas, di Gradasi, di Bandung, dan juga di HIPMI pastinya, karena pengusaha muda masuk masih pengusaha muda ya, dan di CI dan juga di HIPMI PT, mungkin waktu zaman di kampus dulu ya. Oke, tidak lama lagi kita panggilkan Kang Hardiansyah. Kita berikan tepuk tangan di rumah masing-masing. Ya. Gimana kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah kabar baik Pak Wisnu. Lagi di Bandung ini? Kebetulan lagi di Bandung Pak. Oh, jadi Bandung. Kantor kita yang di Jakarta karena kondisi sementara standby-nya di Bandung dulu. Oke. Jadi kita semuanya online.
gitu. Yes, ya. Gini Kang Hari, memang ini menarik nih. Selama pandemi ini sesuatu yang berbau digital ini udah bahkan hampir nggak mungkin lagi dihindari ya, gitu. Semuanya sudah, mulai dari sampai ke UKM sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Bahkan saya ketemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang akhirnya mau nggak mau dia digitalize semua, dan akhirnya ya kalau digitalize pasti nggak jauh dari internet. Kalau kita bicara internet nggak jauh dari sosial media. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai sosial media nih, bagaimana perannya dan bahkan bisa membuat Indonesia ini bisa bertumbuh lagi ke depan. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, saya serahkan waktunya ke Kang Hardi ya. Silahkan Kang Hardi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh Pak Imam Uwais beserta Pak Suhartono sebagai Ketua DKI, dan beliau juga sebagai salah satu guru kita semua di bidang digital ya. Jadi saya pernah berdiskusi dengan beliau dan sangat luar biasa sekali peran digital di kehidupannya kita gitu. Dan hari ini saya merasa berterima kasih dan satu kehormatan, momen yang pas karena kemarin baru di tanggal 10 Juni ya Pak Wisnu ya. Jadi tanggal 10 Juni itu adalah hari sosial media. Nah, ternyata sosial medianya aja ada harinya tersendiri gitu. Artinya sosial media ini menjadi satu hal yang penting, bahkan ada satu award tersendiri di mana award ini diberikan kepada kementerian-kementerian yang berhasil membangun branding di sosial media. Seperti kita tahu ada Kementerian Pertanian, Kementerian Ekonomi Kreatif. Mereka itu adalah kementerian-kementerian yang memang berhasil mendapatkan award di dunia PR ya, public relation di bidang digital, khususnya di sosial media. Nah, saking pentingnya sosial media itu juga yang insya Allah akan kita bahas malam ini. Dan sekali lagi tadi sudah diperkenalkan ya dengan Pak Wisnu, nama saya Hardiansyah. Panggilannya sebenarnya Kang Hardi karena sebenarnya base-nya ada di Bandung, tapi saya bergabung di AMA DKI Jakarta karena memang ada kantor di Jakarta. Jadi waktu itu daftar AMA-nya AMA di Jakarta. Dan alhamdulillah dipercaya sebagai pengurus yang juga pegang untuk di komunikasi digitalnya. Kalau begitu saya izin untuk langsung share screen ya Pak Wisnu ya. Ya, silakan Kang. Ya, Oke. Bisa ya. Udah aman. Sip. Siap. Oke, saya mau memastikan sudah muncul aman. Ya. Baik. Ya, sudah. Nah, untuk komunikasi kita saat ini, mungkin kita tidak langsung berbicara secara langsung, tapi bisa lewat chat, atau nanti bisa dijawab di dalam hati ya, untuk beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya ingin mulai dari pertanyaan pastinya, Pak. Jadi kalau kita mulai satu acara, pasti saya menanyakan dulu, ya, kira-kira kalau Pak Wisnu kenal nggak dengan sosok ini, Pak? Siap. Oke. Berarti udah mendekati milenial ya Pak ya, usia-usia muda. Oke. Nah, foto yang kedua nih Pak. Nah, tentu ya Pak ya, kayaknya udah familiar ya Pak ya. Oke. Nah, ini foto yang ketiga. Nah, ini juga nih. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini belum pada kenal Pak Wisnu dengan siapa sih sosok di nomor 3 ini. Karena kenapa penting? Karena kalau kita kerjasama atau berdiskusi lebih enak sama orang yang kita kenal. Karena tentu kalau kita didatengin oleh mereka bertiga, siapa sih orang yang paling kita terbuka untuk kerjasama? Ya, saya sangat tersanjung kalau misalkan ternyata jawabannya nomor 3 Pak Wisnu. Tapi mungkin rata-rata, oh saya pilih kayaknya yang kenal nomor 1 atau nomor 2. Karena memang mereka sudah berinteraksi di sosial media secara langsung baik tidak langsung kepada mungkin Bapak Ibu gitu ya. Karena saya punya prinsip Pak Wisnu bahwa tidak ada yang namanya transaksi tanpa interaksi ya. Jadi sampai ada istilah seperti itu. Nah, ketika saya tidak ada interaksi dengan Bapak Ibu yang hadir di sini ada sekitar 34, mungkin belum pernah lihat sosial media saya, mungkin belum pernah chat ke saya gitu. Kita nggak akan ada peluang dan nggak ada kebutuhan apa-apa.
Nah, namun mudah-mudahan harapannya setelah dari event ini, mudah-mudahan ada yang bisa ke depannya saya bisa support ya dengan Pak Wisnu atau rekan-rekan yang lainnya, ataupun juga sebaliknya. Seperti itu. Oke, mungkin perkenalan lebih detail lagi. Jadi pengalaman di dunia digital ini saya sebenarnya mulai di tahun 2007, Pak Wisnu. Jadi saya mulai jualan online itu waktu masih BlackBerry. Ya, jadi kalau orang itu minta PIN ya, mana dong PIN-nya gitu. Itu mulai dari BlackBerry Messenger. Jadi mulai jualan online itu mulai bidang kosmetik, herbal, fashion, itu mulai di tahun 2007. Bahkan sampai detik ini saya hampir setiap hari itu memang menghandle atau megang sosial media memang untuk kepentingan bisnis. Dan terus terang saya background-nya itu sebenarnya kita harus memiliki dua kompetensi ya Pak Wisnu saat ini itu. Jadi kita di bidang praktisi dan juga di bidang pendidikan. Nah, kompetensinya saya memang lebih banyaknya di teknologi, di sosial media manajemen, di advertising atau iklan digital. Kemudian juga ada keahlian di desain video, kemudian digital marketing spesialis, dan juga content management. Nah, latar belakang ini yang biasanya saya bawa dan orang lain kenal tentang siapa sih saya itu gitu ya. Jadi karirnya saya itu awal mulainya itu mulai dari benar-benar jadi sales, Pak Wisnu. Jadi mulai sales, terus jadi marketing, baru ke manajer marketing, baru mulai usaha sendiri, baru yang disebutnya itu kalau sekarang itu disebutnya CMO ya. Chief Marketing Officer, meskipun itu di perusahaan sendiri ya. Dan akhirnya sekarang punya usaha di bidang sosial media manajemen. Oke, kita masuk menggunakan sosial media untuk kepentingan bisnis. Nah, sebenarnya ada yang unik Pak Wisnu. Kenapa akhirnya saya cerita di sini atau menjadi pembicara di sini? Karena teman-teman itu tahu kalau teman-teman di pengurusan bahkan saya bisa hidup mungkin tanpa medsos gitu ya. Artinya saya nggak bisa hidup tanpa medsos gitu. Nah, kira-kira nih, andaikan nggak ada medsos saat ini, apa sih yang terjadi? Terutama ini untuk diri saya, Pak Wisnu. Kenapa saya akhirnya menjadikan sosial media ini sebagai tools yang sangat powerful gitu ya. Nah, yang pasti itu saya bakal nganggur sementara, Pak. Karena usaha saya memang di bidang sosial media ya, jadi Klorin Official namanya, itu bidang sosial manajemen. Jadi membantu teman-teman UKM atau pebisnis untuk memanage sosial medianya. Dan yang kedua, kalau nggak ada sosmed, yang pasti kita bakal sulit yang namanya melakukan iklan, karena kita bakal balik lagi ke konvensional menggunakan koran ya, pakai TV, billboard yang itu prosesnya sangat panjang. Dan kalau nggak ada sosial media, otomatis influencer juga bakal hilang. Ya, jelas karena influencer itu kartu namanya lewat sosial media, gitu. Nggak ada kartu nama yang lain. Dan yang keempat adalah bikin konten itu bakal sulit, karena kita nggak bisa produksi, bisa langsung upload. Jadi kita harus perlu approval yang panjang, gitu. Dan bisnis makin susah. Kalau nggak ada sosmed, teman-teman kita yang di UKM, ya mereka punya produk, nggak bisa langsung jualan. Mereka harus memikirkan dulu yang namanya buka tokonya, modalnya, dan segala macamnya. Artinya buat bisnis itu nggak segampang kalau kita punya sosial media. Gitu. Oke, next. Nah, kenapa sih saya senang di sosial media? Sosial media itu enaknya karena produknya itu dibuatnya bukan di pabrik gitu ya. Ibaratnya kalau produk fisik itu buatnya di pabrik kan. Kalau brand itu diciptakannya di benak konsumen. Teman-teman di komunitas ya, itu sebenarnya mereka punya produk yang bagus, tapi sayangnya penempatannya yang mungkin kurang tepat sehingga value-nya jadi kurang bagus gitu ya. Contoh simpelnya Bapak Ibu, ketika Aqua kita beli di warung itu harganya bisa beda ketika kita belinya di hotel gitu ya, dengan bahan yang sama atau produk yang sama gitu. Sama-sama Aqua ketika beli di hotel harganya bisa berkali-kali lipat gitu. Nah, sementara kalau UKM mau kerjasama dengan supermarket ya atau hotel, mereka harus negosiasi dengan pihak vendor dan harus juga menyiapkan modal. Setidaknya kalau supermarket itu bisa 3 bulan nggak dibayar gitu kan, baru per 3 bulan baru pembayaran ke UKM-nya gitu. Dan juga belum tentu punya rekan-rekanan ke pihak-pihak vendor yang strategik gitu kan. Nah, sekarang gimana sih caranya UKM dengan lewat sosial media itu bisa langsung istilahnya
naik kelas ya, Pak ya. Jadi kalau UKM itu ada istilah UKM naik kelas. Nah, jadi produk UKM ini itu tanpa harus ke supermarket, tanpa harus ke hotel gitu. Dengan difoto seperti ini aja, itu kontennya jadi estetik banget. Dan itu otomatis menambah value-nya. Ya. Si produk ini sebenarnya harganya nggak terlalu mahal sebenarnya, Pak. Cuman 10.000 ya, ukuran 100 gram. Tapi ketika saya membantu foto, terus diedit gitu kan, yang kebetulan saya juga memang ada pegang ratusan teman-teman UKM juga yang kita bantu untuk improve dari sisi penempatannya, itu jadi laris dengan konten-konten estetik seperti ini gitu. Yang value-nya dengan cara kita foto yang bagus, otomatis orang langsung lihat, wah ini keren gitu, eksklusif gitu. Dengan cara seperti ini aja. Nah, produk ini itu kita tempatkan yang tadinya itu ada di mungkin orang tahu kayak makanan kayak gini adanya kiloan gitu ya. Nah, ketika kita bungkus, kita packaging, kemudian kita tempatkan di tempat yang strategis gitu ya, seperti foto-foto ini, itu langsung naik. Dan ini peran sosial media yang saat ini saya lakukan sama teman-teman UKM juga. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke inti pembahasan nih Pak. Jadi kenapa sih sosial media itu bisa membantu pengembangan brand, membantu pertumbuhan bisnis, dan efektif untuk strategi pemasarannya. Oke, ini sekarang kita bicara data. Kalau tadi sebelumnya saya bicara tentang experience, dan di sini ternyata divalidasi oleh sebuah data bahwa orang mencari sebuah brand di sosial media itu masih masuk ke 3 besar. Urutan kedua dan ketiga itu di sosial media. Berarti ini memvalidasi bahwa sosial media itu sangat penting dan bisa kita optimalkan. Dan juga bisa digunakan sebagai bahan research ya di dalam sosial media ini. Karena memang data-datanya sudah terkumpul dan sudah terekam secara digital dan sudah tersedia semuanya, dan itu bisa diolah menjadi sebuah data yang menarik untuk kita mengatur strategi. Nah, ini fakta yang menarik juga, kenapa sosial media, karena 170 pengguna sosial media di Indonesia itu lebih dari 50% dari populasi di Indonesia. Jumlahnya sangat banyak, dan rata-rata penggunaan sosial media itu sekitar 8 jaman. Ya. Mungkin ada yang di bawah ini, tapi terus terang kalau saya sendiri, Pak Wisnu, karena memang sehari-harinya memang menghandle teman-teman pebisnis, itu saya bisa pegang puluhan account sosial media yang itu saya analisa hampir setiap harinya. Jadi itu bisa lebih dari 8 jam sebenarnya, karena saya biasanya meriset dan juga mengevaluasi perkembangan dari masing-masing sosial media itu. Nah, oke. Ini ada kaitan dengan gender nggak sih, Mas? Kang Hardi? Gender. Ada, kalau gender laki-laki sama wanita lebih banyak yang mana dia mengakses? Ya, sebenarnya datanya itu ada yang dari Hotsuite-nya juga gitu, tapi memang berdasarkan sesuai dengan target marketnya kita juga ya, Pak Wisnu ya. Misalkan waktu itu saya ada jual kosmetik, targetnya full wanita semua gitu. Jadi rata-rata wanita semua gitu. Tapi kalau jualannya mobil memang lebih banyak laki-lakinya gitu. Oke. Nah, ini masuk ke materi lebih intinya lagi, Pak Wisnu. Jadi saya bakal share dari pengalaman saya, Pak. Itu ada 5 poin kenapa sosial media ini sangat penting ya buat bisnis saya terutama dan bisnis teman-teman yang saya bantu gitu. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa dapat ilmu dari apa yang saya sharingkan sesuai dari pengalaman saya. Nah, sosial media ini kalau menurut saya, Pak Wisnu, ini adalah real-time connection. Maksudnya real-time connection itu kita sangat cepat bisa mengakses langsung ke konsumennya kita, Pak. Kenapa disebut real-time connection? Karena ada rumus yang namanya 3D ya. 3D itu digital, drive-thru, dan juga delivery. Sampai sekarang ada istilahnya yang namanya itu customer itu sampai nggak bisa menunggu terlalu lama ya, atau makin takut sama hal-hal yang sifatnya ketertinggalan. Mungkin pernah dengar yang istilahnya FOMO ya, fear of missing out gitu. Jadi customer kita ini makin takut kehilangan sesuatu dan makin nggak bisa menunggu terlalu lama. Contohnya misalkan
saya menunggu ojek online, mungkin 1 menit bisa cancel dan pindah ke ojol yang lain gitu. Nunggu 1 menit lagi bisa pindah lagi. Saking nggak sabarnya. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita misalkan nunggu angkot gitu ya, atau nunggu bis, itu bisa 15 menit, 30 menit. Nah, kalau sekarang memang karena transformasi digital, orang udah nggak sabaran gitu ya. Akhirnya kita juga butuh percepatan di sana. Nah, beberapa hal yang perlu kita deliver di sosial media itu yang paling penting kalau menurut saya sih 4 poin ini. Ya, 4 poin ini yang perlu kita deliver ke customer-nya kita. Mulai dari filosofinya, logonya kita, tagline, visual identity, sampai brand message atau visi misi dari brand-nya kita. Nah, ini mungkin sedikit teknis sedikit apa yang saya lakukan, Pak. Jadi, saya biasanya buat family tree of content. Nah, tadi kan kita bahas mengenai konten ya. Nah, konten apa aja yang biasanya saya bedah? Saya mulai dari brand itu, saya bedah mulai dari produknya apa, terus USP-nya atau unique selling point-nya, selling-nya sampai distribusinya. Nah, kemudian saya bedah lagi. Akhirnya produk itu mulai dari bahan bakunya apa, benefit produknya apa, feature produknya apa, garansi produknya apa. Nah, ini menjadi satu konten tersendiri. Kemudian di bawahnya ada USP. USP berarti kita menemukan problem, menemukan solusi, dan diferensiasi. Ya, sampai bercabang-cabang seperti ini. Nah, oke, kita next aja. Mungkin rekan-rekan bisa capture ya untuk poin-poin ini. Nah, akhirnya Pak, dari breakdown yang tadi, itu saya buat jadi sosial media event. Artinya si sosial media ini saya nggak sekedar posting produk aja, Pak. Jadi saya seriuskan jadi sebuah event tersendiri dan jadi jadwal tersendiri. Misalkan sosial media event itu kita mulai ada promo diskon, ada giveaway, ada IG live, buat quiz, endorsement, Q&A. Nah, ketika di breakdown itu dalam 1 bulan itu bisa jadi planning tersendiri, ya, atau yang disebutnya schedule of content. Contoh, kita mulai dari 1 bulan Juli nanti. Misalkan kita punya 1 produk, mulai awal 1 Juli, kita ingin buat namanya giveaway. Dan di breakdown giveaway-nya ada berapa banyak, menggunakan AdSense atau iklan, dan durasinya 7 hari. Ini contoh kasus yang saya akan jalanin. Nah, seminggu berikutnya saya akan melakukan yang namanya IG Live gitu ya. Temanya karena saya jual baju, tampil elegan di Zoom ya, khusus misalkan perempuan ya. Terus nanti seminggu berikutnya lagi tanggal 15 Juli itu nanti akan ada yang namanya diskon dengan syarat tertentu. Kemudian tanggal 22 Juli saya adakan kuis sampai tanggal 29 ya. Jadi dalam 1 bulan itu Pak, saya sudah mengagendakan event-event apa aja yang akan kita jalankan. Nah, artinya sosial media yang memang saya manage dan memang teman-teman yang memang lakukan itu dibuat sampai sedetail dan seserius ini gitu Pak, karena memang benar-benar untuk menghandle atau mengelola sosial media itu. Nah, sampai nanti akhirnya tuh jadi kayak gini. Nah, mungkin kalau dulu Pak, saya itu melihat sosial media orang kok bagus-bagus gitu ya. Taunya hasil akhirnya, oh ternyata mereka postingnya hari pertama posting apa, hari kedua posting apa, hari ketiga posting apa gitu ya. Kok mereka bagus-bagus gitu ya. Ternyata saya baru sadar bahwa ternyata mereka punya sosial media event gitu. Jadi di-handle sedemikian rupa sampai sebuah konten gitu. Jadi mereka nggak dadakan buat konten itu. Oke. Lanjut ke poin kedua. Nah, poin kedua ini sosial media kalau menurut saya sih sangat efektif dan kreatif marketing channel. Nah, ini yang cukup menarik saat ini karena sosial media itu bertransformasi jadi selling media atau social commerce. Nah, kenapa disebutnya seperti itu? Karena customer atau saya pribadi, Pak, itu lebih nyaman bertransaksi sama orang yang sudah kita kenal, gitu ya. Biasanya, teman kita nih ada di satu komunitas, dia jual baju, beli dong, gitu. Akhirnya kita nggak sungkan untuk beli, gitu.
Dan kita biasanya sudah akan membeli ketika kita mendapatkan referensi atau rekomendasi dari rekannya kita. Dan saat ini juga banyak komunitas ya, komunitas motor, mobil gitu, teman-teman hiking, mereka bertransaksi dari teman ke temannya dia gitu. Bahkan sampai ada hashtag tersendiri kan ya, bahwa beli barang teman gitu ya, atau belanja produk UKM gitu. Nah, artinya social commerce ini adalah ya transaksi yang dijalankan atau yang dilakukan berdasarkan ya komunitas, berdasarkan interaksi antar teman-teman yang kita kenal gitu. Nah, tapi juga jangan sampai sosial media ini kita jadi terlalu bombardir atau menjadi terlalu ganas gitu ya. Kita jual produk aja terus, karena itu juga nggak baik gitu. Nah, kenapa nggak baiknya? Karena terpaksa harus ditinggalkan. Bagus. Ya, karena di sosial media itu ada yang disebutnya algoritma. Ya, algoritma itu apa? Algoritma itu adalah aturan main di dalam sosial media yang melekat pada diri kita, dan itu tidak bisa dihapus. Contoh nih, misalkan ini ya, Pak Wisnu atau rekan-rekan misalkan melakukan like atau komen di salah satu postingan yang berkaitan dengan misalkan edukasi pendidikan gitu ya, tentang sekolah misalkan gitu. Nah, biasanya nanti kita akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu juga. Nah, karena Instagram atau sosial media itu membaca bahwa kita itu sudah melekat dan sudah terkoneksi dengan sesuatu yang bersifatnya pendidikan seperti itu, dan itu nggak bisa dihapus ya. Bahkan ketika saya misalkan melakukan like atau komen di salah satu produk gitu, sering kali besok-besoknya saya bisa menemukan lagi produk yang belum saya jadi untuk melakukan transaksi itu ke sosial medianya saya. Saya misalkan lagi ke Google, lagi ke Facebook, itu kayak ada yang ngikutin gitu. Produk tersebut selama belum saya transaksikan, itu produknya akan muncul terus. Nah, artinya sosial media ini menyimpan tracking dan itu melekat sama dirinya kita. Jadi dirinya kita ini udah seperti sosial medianya kita udah seperti duplikat dari personalnya kita. Dan ini penting sekali buat para pengusaha, buat saya juga, bahwa itulah yang terjadi dari culture dari si sosial media itu sendiri. Contohnya, nah, ini akun Instagram sudah 35 juta followersnya, tapi kenapa Pak? Saya nggak pernah terima postingannya akun ini gitu ya. Ternyata ya karena memang saya tidak pernah interaksi dengan akun ini. Interaksi di sini saya tidak pernah like, tidak pernah komen, dan tidak pernah share konten yang ada di sini. Nah, artinya Instagram membaca bahwa saya tidak ada hubungan atau interaksi dan ketertarikan terhadap akun tersebut, meskipun saya melakukan follow. Nah, misalkan teman-teman punya followers di akun Instagram sekitar 1.000 ya. Nah, Instagram itu punya algoritma hanya menyampaikan pesan sekitar 1%. Jadi kalau 1.000, 1%-nya itu sekitar 10 ya. Berarti hanya 10 orang yang nyampai pesannya ke followersnya kita gitu. Nah, 10 orang ini siapa? 10 orang ini adalah mereka yang pernah like, komen, dan share postingannya kita. Jadi jangan heran ketika misalkan kita posting kok like-nya sedikit gitu ya, tiba-tiba sepi. Karena ternyata algoritmanya Instagram itu udah berubah banget gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai pengusaha biasanya mengajak teman-teman kita supaya mereka melakukan yang namanya like, comment, dan share. Nah, ini yang menarik juga Pak, ternyata di dunia marketing ada istilahnya ya marketing mix 4P. Dan ini sudah ada dari tahun 1948-an gitu ya. 4P itu adalah product, price, place, dan promotion. Nah, yang menariknya Pak, saat ini itu sudah ada perubahan atau transformasi dan penyempurnaan dari 4P itu jadi yang namanya 4E. Nah, ini jadi note sebenarnya buat para pebisnis yang bisnisnya di digital. 4E ini apa? 4E ini pertama adalah engagement. Jadi kita sudah mulai alihkan jualan produknya kita ke jualan engagement. Gitu.
yang kita jual itu bukan hanya produknya tapi daya tariknya, kenal atau enggaknya dengan kita gitu, atau kita buat sebuah cerita gitu ya. Sampai ada istilah tadi adalah tidak ada transaksi tanpa interaksi. Jadi yang kita jual bukan lagi si produknya, tapi jualan kita itu dirubah ke engagement, kedekatan dengan si followersnya kita. Nah, yang kedua adalah excitement gitu ya, excited atau kebanggaan, gairah dan motivasi. Artinya yang kita jual itu bukan lagi hanya produk semata, tapi kita transformasikan jadi sebuah kebanggaan ketika mereka membeli produknya kita. Dan yang ketiga adalah everywhere, jadi bisa diakses di mana aja, lewat online, lewat smartphone kita. Ya, kalau misalkan produknya fisik berarti menggunakan ojek online gitu ya, GrabFood atau GoFood gitu. Atau kalau dunia pendidikan berarti kita buat e-course, berarti bisa diakses dimanapun tanpa mereka harus keluar dari rumahnya dia. Dan yang keempat adalah evangelis. Evangelis ini berarti kita evangelis ini bukan selebgram, ya, bukan influencer, ya, bukan artis juga. Tapi mereka orang-orang yang sangat loyalis untuk mempromosikan produknya kita secara gratis gitu. Dan itu sangat powerful. Nah, ini contoh penerapan 4E. Mungkin Pak Wisnu anaknya sempat beli ini nggak Pak kemarin Pak? Oh iya, sempat tapi beli ya Pak memang ya? nggak di hari pertama. Oke, karena rame banget. Rame hari banget kedua. sampai nggak kebagian ya? Iya. Oke. Nah ya mungkin anak Pak Wisnu atau anak Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya, bahkan ya adik-adik saya sendiri gitu. Ini penerapan 4E tadi yang transformasi penyempurnaan dari 4P itu diterapkan di sini. Pertama, branding yang paling ampuh di era digital saat ini adalah memanfaatkan 3F, fans, friends, dan followers untuk bicara di sosial media. Nah, jadi mungkin maaf sebagian mungkin ada yang belum tahu juga ya ini apa. Jadi ini tuh produk yang kerjasama antara McDonald's dengan BTS ya. BTS itu adalah grup band yang orang-orang yang fanatiknya itu di Indonesia banyak banget gitu ya. Sangat-sangat fanatik. Nah, mereka ini kerjasama buat satu produk yang namanya BTS Meal gitu ya. Nah, jadi ini tuh isinya tuh kentang, nugget, sama Coca-Cola yang biasa dijual, tapi brandnya itu sudah di repackaging gitu. Dan mereka ini menggunakan fans marketing. Fans marketing artinya si BTS tadi, grup band, boy band tadi, itu dia punya base marketing yang dimanfaatkan oleh McD untuk menjual McD-nya tadi gitu. Dan yang pertama itu adalah engagement. Jadi memanfaatkan kedekatan atau fans dari si boy band ini gitu. Nah, itu yang pertama penerapannya. Yang kedua, taktik yang dikeluarkan McD ini itu sifatnya agak menyiksa karena konsumen itu dibatasi availability-nya, yaitu hanya menggunakan 2 channel ya, drive-thru dan online delivery. Tapi meskipun kita nggak bisa beli langsung ke lokasi, kita masih punya tools atau alat untuk kita bisa beli dimanapun gitu, lewat aplikasi mobile gitu ya. Kemudian the most powerful salesman is your customer, itu adalah evangelisnya. Evangelisnya jadi mereka disuruh posting ketika mereka sudah membeli satu produk itu. Dan kemudian mereka menjual McD, yang menjual McD ini bukan McD-nya sebenarnya, bukan juga BTS-nya, tapi para fans-nya yang histeris dan fanatik. Nah, ini excitement-nya ada di sini gitu ya. Dan histerisnya ini Pak ada 3 kali Pak sebenarnya. Jadi pengalaman orang-orang yang fans ini mereka kayak histerisnya itu 3 kali Pak. Ya, pertama ketika produk ini dirilis. Produk ini dirilis itu udah histerisnya luar biasa gitu. Kemudian waktu setelah order itu kan ojek online-nya datang ke rumah gitu ya. Nah, ojek online-nya datang aja, tahu ojek online-nya datang, itu udah histeris yang kedua gitu kan, udah datang nih gitu ya. Nah, ketika barangnya diterima dan diposting lagi di sosial media, itu udah jadi histeris yang ketiga ya. Jadi itu mulai dari proses awal sampai mereka posting itu
histeris dan fanatik banget gitu kan. Ya kalau kita jangan histeris kayak gitu ya, bisa jantungan, bisa stroke nanti gitu. Nah, tapi itu yang dimanfaatkan sama program MACD ini. Nah, akhirnya dilakukan nih Pak penerapan 4E tadi, mereka diminta untuk melakukan selfie produk-produk yang mereka beli ya, dan pemesanannya itu juga lewat online. Nah, ini sampai si para evangelis ini melakukan hal demikian gitu. Kalau yang di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat sampai si bungkusnya itu digantung gitu ya, bukan digantung, dijemur ya, dijemur, dikeringkan gitu. Nggak tahu apa lagi yang akan dilakukan, apa dimuseumkan atau gimana gitu ya. Yang di sebelah kanan sampai difigurain gitu. Mungkin Bapak Ibu terima ya, mungkin ya di grup-grup WhatsApp gitu ya, mereka sampai difigurain gitu si bukan bekasnya tapi si bungkus makanannya. Nah, dan ini juga jadi satu histeris lagi, si evangelis ini saking pengen dapetin si bungkusnya, mereka jual lebih mahal dari harga si produknya, sampai ada yang ratusan ribu ya. Mungkin anak Pak Wisnu ada beli juga ya, mudah-mudahan enggak ya Pak ya, atau enggak tahu ya. Ini enggak ya Pak ya. Tapi ini saya juga penasaran sih, ini ada yang beli berarti ya, 214 terjual. Iya. Dan waktu itu Pak, ini saya capture waktu masih 3 jam 4 jam awal pertama banget gitu. Dan jadi besok harinya udah nggak saya capture. Ini iya benar. Karena takut ketinggalan ya, atau takut kalau misalnya kehabisan gitu, makanya dia begini ya. Betul. Takut ketinggalan tadi sifat customer sekarang itu takut ketinggalan gitu ya. Takut nggak mengikuti tren gitu. Akhirnya mereka mau beli bungkus yang ini gitu. Dan ini terjadi di marketplace. Dan alhamdulillah saya bisa capture karena tahu, oh ini kenapa sih mereka seperti ini, akhirnya saya riset gitu Pak. Dan mereka mempromosikannya tanpa panggung, tanpa TV, artinya mereka tidak buat konser atau rilis produk secara offline, tapi mereka posting di Twitter, waktu pertama kali itu di Twitter, dan itu langsung viral gitu ya. Oke, nah manfaat yang ketiga yang saya pakai sosial media itu untuk dapetin ide dan research. Ini masih nyambung Pak sama BTS yang sebelumnya nih Pak. Jadi ternyata si konten BTS ini di sosial media tuh ramenya nggak hanya jualan produknya Pak. Ternyata dimanfaatkan istilah marketing tuh ride the wave ya. Ya, berselancar di ombak gitu. Ketika BTS-nya lagi naik, ternyata Pak Burger King itu buat BTS juga dengan istilahnya mereka sendiri. Nah, yang di sebelah kiri ini mereka bilangnya bokeh tetap senang gitu. Itu BTS ya. Dan itu like-nya banyak banget gitu kan, sama komen-komennya. Wah, keren nih konten-kontennya segala macam. Ini sama Burger King. Ini perusahaan udah kelas dunia juga dari Burger King ya. Kemudian dari Rumah Salman, ini ada program kurban, dia sebut BTS berkurban tanda syukur. Dari Rumah Zakat, BTS juga buruan tunaikan sedekah. Gitu. Nah, saya waktu itu manfaatkan juga Pak momen ini di BTS komunitas juga, ya? BTS juga. Untuk teman-teman UKM, BTS itu adalah bantu teman sekarang. Oke. Dan itu engagement-nya atau interaksinya naik 5 kali lipat Pak. Gitu. Betul, di sosial media gitu. Dan itu ketika saya buat konten itu langsung di preview Pak produk-produk teman-teman pengusahanya kita gitu. Akhirnya mereka oke, saya beli deh gitu kan. Jadi mereka langsung wah ini keren nih kontennya, ya udah deh ya, mereka juga bantu gitu. Karena BTS itu bantu teman sekarang kalau teman-teman UKM itu. Dan waktu itu kalau nggak salah ada juga dari PLN Pak. PLN tuh unik Pak, BTS-nya itu adalah tapi akhirnya nggak jadi rilis ya. Tapi cuman saya kepikiran BTS kalau dipakai di perusahaan PLN, BTS tuh bayar tagihan sekarang gitu ya, pakai konten kayak gitu. Tapi untungnya nggak jadi diposting di waktu itu, akhirnya jadi BLS, bayar listrik sekarang gitu kan. Nah asiknya di sosial media itu kita bisa dapat ide dan langsung bisa eksekusi gitu ya, bisa langsung gercep gitu, langsung posting juga ikutan. Dan mungkin teman-teman atau rekan-rekan juga tahu nih bukan iklan ya Pak ya. Kemarin itu ada satu momen ya, ketika Ronaldo
waktu itu menggeser Oh iya, Coca-Cola ya. Coca-Cola, iya gitu. Ya. Waktu diwawancara gitu kan. Nah, ini saya pakai jadi analisa ketika di sosial media. Saya lihat Pak, teman-teman kita yang senior-senior, oh motivator A posting ini gitu ya. Terus pakar marketing B udah posting ini. Terus saya lihat di tren di Twitter, di Instagram dan lainnya pada posting ini. Nah, ini berarti kontennya konten trending nih. Nah, waktu itu saya analisa Pak, analisa konten yang lagi viral dan waktu itu jadi saya jadikan sebuah konten. Nah, mungkin ada yang belum lihat ya. Nah, ini Ronaldo menggeser Coca-Cola, ya, dan apa yang terjadi waktu itu sahamnya Coca-Cola itu langsung turun 57 triliun dengan Ronaldo menggeser Coca-Cola seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya ambil kesimpulan bahwa tindakan kecil itu berefek besar ya ketika itu dilakukan oleh orang yang berpengaruh. Nah, langsung saya membuat satu konten, memberikan konten edukasi dari konten viral itu, bahwa disitulah pentingnya namanya personal branding dan influencer untuk membantu penyebaran produknya para pebisnis gitu. Nah, jadi saya ambil konteksnya dan itu dijadikan sebuah konten edukasi. Gitu. Oke, nah ini poin terakhir, Pak. Jadi ini adalah poin di mana ini mungkin konten klimaksnya ya. Jadi saya memanfaatkan sosial media ini untuk tren gitu ya, melihat tren sebenarnya. Dan tren saat ini ada satu aplikasi yang penggunanya sudah mencapai 300 juta pendownload dan di Indonesia udah sekitar 30 sampai 40 jutaan. Dan waktu itu sering banget di-endorse sama kementerian kayak Sandiaga Uno dan Kominfo dan lain-lainnya. Nah, aplikasinya ini namanya TikTok. Jadi TikTok ini kalau yang saya tahu beberapa bulan atau beberapa tahun yang sebelumnya, Pak Wisnu ya, aplikasi untuk joget-joget, bahkan aplikasi ini sempat diblokir juga sama Kominfo ya, gitu. Betul. Nah, namun sekarang itu di-endorse dengan hashtag sama-sama belajar. Artinya orang bisa melakukan edukasi, membuat tutorial, membuat media pembelajaran yang menyenangkan itu lewat TikTok. Akhirnya Kominfo sama Kemendikbud itu buat program yang namanya tadi sama-sama belajar, di mana orang bisa belajar apapun dan yang asik itu lewat TikTok ini, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Wisnu download TikTok nggak ya? Nah, ini menarik ini. Dulunya nggak, Mas. Tetapi dulunya sekarang, enggak, okay. Dulunya enggak, Kang. Tapi sekarang ini banyak konten-konten bagus, mulai dari investasi, saham. Oh, investasi. Itu konten berat loh, investasi saham. Tapi ada itu kan. Memang saya suka ikut beberapa akun-akun yang, ya ini menariknya nanti mungkin bisa dikasih tahu nih, Kang. Kenapa ada akun-akun yang tadinya saya nggak follow, terus kemudian muncul, dan kemudian ini membuat saya follow. Jadi algoritmanya tuh dia mengetahui konten yang saya suka gitu ya, benar ya? Iya, betul, iya. Oke, ya betul banget Pak Wisnu. Jadi keunikan yang ada di TikTok ini, tadi sebelum ke sana, jadi TikTok ini sekarang sudah didukung sama Kementerian Koperasi dan UKM, bahkan sampai Kementerian Perindustrian juga. Bahkan sampai ada yang namanya TikTok for Business, dan sekarang didukung sama perusahaan-perusahaan besar. Ada Telkomsel, BCA, dan lain-lainnya. Nah, tadi yang seperti Pak Wisnu sampaikan, kalau di TikTok itu, jadi gini, kita itu bisa dapat konten yang bagus, meskipun kita tidak melakukan follow di akunnya dia. Jadi kalau misalkan di Instagram itu kita bakal dapat konten orang-orang yang hanya kita follow, ya. Tapi kalau di TikTok, dia bisa membaca hobi atau kebiasaan atau konten yang kita butuhkan. Misalkan kita pernah komen di konten tentang investasi misalkan gitu ya, atau kita sudah pernah isi hobinya kita tentang investasi. Nah, TikTok ini ada istilah disebutnya, bahasa Indonesianya mah FYP katanya ya, kalau orang-orang FYP gitu ya, atau kepanjangan for your page. Iya, ya. Betul. Artinya tadinya nggak tahu tuh Kang Hardi. Tadinya nggak tahu ya. Jadi kita keikutan muda ya. FYP. Nah, FYP itu. Jadi TikTok ini tahu ke Pak Wisnu. Pak Wisnu kayaknya seneng investasi gitu ya. Dan akhirnya besok-besoknya itu kita bakal disodorin sama konten-konten yang berkaitan dengan
investasi itu tanpa kita melakukan follow di akun tersebut gitu. Nah, makanya kenapa konten-konten yang ada di TikTok itu bisa cepat viral karena dia yang membantu mendistribusikan ya. Sampai ada istilah namanya TikTok ini bukan sosial media ya. Jadi mereka ini menyebutnya kami itu bukan sosial media kata manajemen TikToknya. Kami itu adalah platform distribution channel ya atau distribution content. Ya. Menarik. Jadi kalau sosial media kita harus memfollow terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kami itu adalah distribution content channel. Berarti kami itu bertugas untuk mendistribusikan konten-konten yang relate dengan kebutuhan audiensnya si TikTok itu. Gitu. Nah, itu ada sedikit perbedaan yang kebetulan itu langsung disampaikan sama manajemennya. Nah, balik lagi di TikTok itu kita bisa buat video tanpa jago jadi videographer, ya. Pakai handphone jadul pun itu bisa, dan bikin yang konten sederhana itu hasilnya pun bisa mempesona. Gitu. Bahkan kita bisa viral tanpa follower banyak dan bisa dipakai di lintas media sosial. Oke, next saya bakal tunjukin konten-konten apa aja, contoh-contoh konten yang bisa kita pakai di konten di TikTok ini. Pertama, ide kontennya adalah konten jualan atau yang disebutnya hard selling. Bisa juga konten jualan tapi soft selling. Ya, yang ketiga adalah konten edukasi. Keempat adalah konten review produk, konten behind the scene, dan juga konten zero to hero. Nah, Bapak Ibu ini yang menarik. Jadi pedagang pasar itu atau yang mungkin kita sering ke pasar ya, dan kita melihat ada yang jualan di pasar. Maksimal dia bisa melayani 5 atau 10 customer gitu. Tapi dengan digital, transformasi digital ini itu konten ini terdistribusinya itu bisa scale up gitu ya, bisa berkali-kali lipat. Nah, ini abang-abang yang di pasar ketika dia posting jualan, dia jualan ini gantungan baju ya buat anak-anak gitu. Di sebelah kanan ini yang komennya sampai 4 ribuan dan yang like-nya 600 ribu, dan yang nonton ini hampir sekitar 7 juta view yang nontonnya. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di offline, itu udah sesek dan nggak mungkin terjadi saat ini gitu. Tapi lewat online, abang-abang ini itu bisa menjangkau jutaan orang, dan ini real. Ya, jadi jual gantungan kunci ini udah kejual 10 ribuan. Keren Pak Wisnu, banget. kira-kira familiar nggak dengan abang-abang tadi ngomong gitu? Iya, saya sebenarnya baru pertama kali lihat. Tapi memang ini apa ya, tipikal yang berdagang di pasar pagi atau di Tanah Abang begitu ya, atau di pinggir jalan di pasar kaget gitu. Tapi menarik sih, menarik. Betul. Iya. Jadi abang-abang tadi yang di pasar tadi, terus di sampingnya dia udah nunjukin bahwa dia jualan di Shopee ini, dan di videonya pakai handphone biasa dan nggak sampai 1 menit gitu, tapi penjualannya luar biasa. Nah, ini salah satu contoh konten yang sifatnya jualan, hard selling, Pak. Jadi dia langsung nawarin gitu ya. Nah, ini kita next ke konten video lainnya. Oke. Nah, buat Bapak Ibu, misalkan punya satu produk, nah pengen jualan fashion atau jualan produk fisik, tapi bikin kontennya yang unik nih gitu ya. Ini sebelah kiri ini ada satu video, dia namanya Mebel Jepara. Ini dia sudah ekspor dan omsetnya sih miliaran katanya ya. Gitu, dan dia jualan di TikTok ini. Tapi dengan cara yang unik. Nah, menarik ya. Iya. Ini voice talent ini kayaknya voice talent ini nggak bakal laku Mas kalau di TikTok ya. Karena yang mendok-mendok ini malah bener-bener ini. Benar. Cari ya, lucu. Betul. Iya, voice-nya itu natural ya, gitu. Jadi memang nggak dibuat-buat voice-nya, memang natural dari si orangnya. Dan kalau kita lihat tadi nggak ada yang munculin wajah. Artinya si konten yang dibuat ini, kalau kitanya nggak pede dengan kita muncul di kamera, kita nggak perlu muncul juga sebagai pemilik atau sebagai yang buat kontennya. Jadi kita cukup videoin prosesnya, lalu kita kasih voice-nya, lalu kita upload gitu. Jadi buat temen-temen yang kayaknya malu gitu buat kelihatan wajahnya, itu juga bisa gitu menggunakan konten di TikTok ini. Nah,
kalau buat teman-teman yang pede dengan untuk tampil gitu ya di TikTok itu ada juga. Nah, ini salah satu contoh kalau kita jualan fashion dan ini nggak bisa dilakukan di platform yang lain. Ya, saat ini cuma ada di TikTok. Meskipun Instagram itu sudah mulai membuat juga fitur yang mirip, tapi ini dibuat duluan oleh di TikTok gitu. Nah, ini ada handphonenya sendiri, dia review lokasi-lokasinya, terus dikasih teks sama voice-nya aja gitu. Dan itu sangat mungkin banget untuk dilakukan sama Bapak Ibu juga. Guys. Oke, ini ada video tapi saya skip aja karena kita waktunya sudah 8:30. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi ini ada satu program yang kebetulan saya ikut sendiri. Dan ini batch 1 ya teman-teman, kalau Bapak Ibu yang mau ikut boleh langsung aja nanti ke websitenya. Jadi saya tidak mengendorse ini, tapi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di sini kita bisa buat di internalnya kita nih ke depannya. Mudah-mudahan kalau di AMA misalkan sudah ada yang praktek dan berhasil dan ternyata penjualannya bagus, nah mudah-mudahan di AMA DKI nanti kita buat event yang sama seperti ini. Artinya saya hanya menunjukkan bahwa sekarang aplikasi TikTok ini sekarang lagi di-endorse banget sama beberapa kementerian-kementerian juga, dan itu banyak banget bisa mendongkrak ke penjualan gitu dan branding. Dan tadi balik lagi ke judul kita bahwa pemulihan ekonominya itu lagi banyak banget di aplikasi yang satu ini. Jadi nggak ada salahnya buat Bapak Ibu yang belum download itu bisa coba untuk meningkatkan engagement ke audiensnya gitu ya. Atau kalau yang sudah punya berarti tinggal dioptimalkan lagi aja. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih Kang Hardi. Kita berikan tepuk tangan di rumah masing-masing Bapak Ibu. Oke, kita sekarang diskusi nih Kang, sambil mungkin ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu bisa resen, atau ada pertanyaan silahkan itu di chat room juga bisa. Oke, sebelum mungkin saya lempar ke teman-teman semua, nih menarik nih Kang, tadi disampaikan biasanya kalau ngiklan itu dia keunggulan produknya, kemudian keunggulan servisnya. Tapi dengan sosial media nih ada behind the story-nya itu ya. Saya sering sekali itu ngelihat sesuatu yang yang nggak ditonjolkan di depan, tapi yang ada di belakang itu kayak gimana, kayak banyak pesanan dan sebagainya. Itu sebenarnya efek apa yang mau dibangun gitu, dan apakah itu bisa meningkatkan penjualan atau hanya branding aja? Tadi ya, belum sempat dibahas nih, behind the scene. Betul. Jadi customer ini kan sekarang tipenya mereka nggak mau terlalu dijualin ya Pak ya. Ada istilah seperti itu. Nah, mereka lebih senang ke konten-konten yang sifatnya jujur. Karena mereka juga semakin pintar gitu. Nah, kejujuran ini dan apa adanya ini jadi daya tarik justru Pak Wisnu buat customer-customer kita saat ini. Nah, sehingga ketika mereka melihat behind the scene atau tadi mungkin proses produksinya, proses waktu delivery-nya, bahkan jatuh bangunnya gitu ya, mereka kayak ada engagement gitu, ada interaksi. Oh, ternyata saya kalau misalkan mau usaha itu harus melewati seperti ini juga gitu. Bahwa saya juga perlu tahu juga, oh ternyata ownernya seperti ini ya perjuangan. Akhirnya mereka lebih empati dan percaya ternyata yang jujur seperti ini yang lebih disukai customer saat ini gitu Pak. Dan juga video-video yang terlalu bagus, yang terlalu disetting, itu orang langsung bilang, wah ini settingan. Ya? Yes gitu. Nah mungkin ini perubahan ya perilaku atau culture masyarakat kita gitu. Oke. Ini memang tantangan buat ini ya, perusahaan-perusahaan advertising ini jadi tantangan. Dan juga media-media yang biasa kita pakai iklan ya, TV, radio gitu ya, itu berarti terancam juga ya. Nanti ke depan ini akan ada tren-tren baru mungkin. Betul. Oke, ya. Ada silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya sambil nanti saya nanya nih. Ada beberapa yang menarik. Kalau tadi kita lihat itu kan banyak sekali ya channel-channel untuk di sosial media. Jadi banyak juga semacam sejenisnya Instagram, TikTok dan sosial media lainnya ya. Ini kalau untuk bisnis Kang Hardi,
kombinasi yang utama dulu apa gitu. Terus kemudian yang nice to have-nya apa gitu. Apa memang harus semuanya? Gimana Iya, itu kombinasinya kalau untuk teman-teman yang berbisnis? iya. Dengan banyaknya sosial media ini memang jadi satu jebakan juga buat kita karena kita jadi takut tertinggal di banyak sosial media gitu. Padahal sebenarnya sosial media itu kita harus tahu dulu dan hebat di satu sosmed dulu sebenarnya gitu ya. Kita pakai satu atau dua dulu gitu. Nah, karena banyak UKM-UKM yang akhirnya terjebak, akhirnya pengen semua sosial media dipakai, berharap penjualannya jadi lebih banyak. Nah, ternyata akhirnya nggak ke-handle karena saking banyaknya sosial media, karena mereka harus memanage banyak sosmed dan kontennya, bahasanya sama konten yang disajikan itu beda-beda. Karena setiap sosial media itu kan beda-beda umurnya gitu. Nah, jadi kalau saran saya itu kita pilih satu atau maksimal dua sosial media dulu sampai kita ya fit ya, ngerasa yakin udah bisa besar di sana gitu. Gitu sih Pak Wisnu. Ya. Nah, kalau dari karakter produknya, Kang Hardi, dari karakter produknya, misalnya nih, kita pasti punya bisnis yang bermacam-macam. Ada yang di edukasi, ada yang di pendidikan. Di sini ada Trisakti, ada Podomoro saya, kemudian ada beberapa kampus lain juga yang hadir. Ada juga di bidang jasa, ada juga di bidang manufacture, jual produk dan sebagainya. Nah, bagaimana nih cara pemilihan sosial medianya gitu? Sosial media yang dipakai itu apa? Karena kalau saya lihat saya kan sehari-hari di kampus gitu ya. Saya Iya, ngelihat banyak kampus tuh pakai semuanya. Nah, tapi saya nggak tahu mana yang efektif gitu. Apakah kayak saya curiga memang ada karakter-karakternya nih. Khusus untuk jasa pakai apa, untuk meningkat penjualan pakai apa, untuk branding pakai apa. Nah, sebenarnya ada nggak sih? Saya cuma nebak-nebak nih, Kang. Sebenarnya iya, ada iya, atau nggak itu tadi iya, keunikan dari setiap sosial media? iya, betul Pak Wisnu. Jadi setiap sosial media ini mereka memiliki karakter dan juga segmentasi tersendiri. Ya, dari segi umur sudah berbeda ya. Dari sisi umur misalkan nih Facebook kita kategorikan usia penggunanya itu rata-rata di usia 30 sampai 50 tahun ya. Kemudian Instagram itu mulai dari usia 20 sampai 30. Kemudian TikTok itu sudah mulai dari usia 15 tahun gitu ya, bahkan usia 10 tahun sudah menggunakan TikTok sampai usia 20 gitu. Nah, memang ada karakter-karakter tersendiri gitu ya. Jadi kalau contoh di Facebook, saya mengiklankan di Facebook itu bahasanya agak sedikit formal atau sedikit berat sedikit gitu ya. Kalau di Instagram lebih semi formal ya. Sementara kalau di TikTok itu anak gaul banget gitu ya, anak kecil banget gitu. Nah, sebenarnya semuanya kita bisa masuk dengan gaya bahasanya masing-masing. Contoh, misalkan kita di misalkan kita di pendidikan ya gitu ya. Nah, kalau di pendidikan masuk di TikTok gitu. Nah, kita pasti sajikan konten-kontennya yang nggak terlalu berat gitu ya. Pasti yang seputar tips misalkan ya, tips lulus kuliah gitu ya atau lulus lulus ujian gitu ya. Kita memberikan tips kalau di sana gitu ya. Tips-tips ringan gitu. Atau kita menceritakan keluh kesahnya di dunia pendidikan misalkan. Nah, itu ada karakter-karakter yang lebih open, yang sifatnya curhat dan lebih dekat ke usia-usia muda gitu ya. Nah, konten edukasi yang seperti itu kita nggak bisa pakai memang di Facebook gitu, karena Facebook mungkin yang penggunanya adalah orang tuanya. Ya, kalau di Facebook kita menyajikan informasi berkaitan dengan informasi tentang paket-paket yang ada di kuliah gitu ya, karena untuk orang tuanya gitu. Ya, beda sama tadi yang di TikTok sasarannya adalah si anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dipakai keduanya tapi mengemas kontennya aja yang sedikit berbeda gitu. Jadi sesuai dengan target marketnya itu sendiri. Nah, kenapa saya tetap masuk ke TikTok juga? Itu karena mereka adalah future marketnya kita sebenarnya ya. Karena mereka sebentar lagi 5-10 tahun lagi mereka akan mapan, akan dewasa dan punya hak pilih suatu saat gitu kan. Artinya mereka akan jadi future marketnya buat
kita ke depan. Jadi meskipun mereka belum sebagai marketnya di dunia pendidikan, misalkan Bapak Ibu ya, di kampus ya, misalkan, tapi bisa jadi 3-5 tahun lagi mereka sudah mengenal siapa kampusnya kita. Jadi cara mengemasnya aja yang beda, Pak, gitu. Oke. Iya, dapat idenya berarti Mas. Benar juga sih, berarti dampaknya memang ada yang langsung, ada juga yang memang tadi ya, mulai dari ini udah dibidik dengan sosial media yang tepat, kemudian nanti kalau udah dewasa atau udah ada generasinya udah berubah, dia juga akhirnya jadi customer kita juga. Betul. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dari AMA Indonesia chapter DKI, silakan kalau misalnya Anda bertanya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Dari Mas Andi mungkin, dari Pak Pratama mungkin, silahkan ya. Oke, saya lanjutkan kalau sambil menunggu sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya. Ini menarik nih, khususnya untuk teman-teman pengusaha nih ya, Kang Hardi, yang biasanya mungkin nggak terlalu aware mengenai sosial media ini. Ini sosial media ini hanya sekedar untuk menginformasikan itu ya, kabar-kabar terbaru, untuk sebagai syarat ada gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata manfaatnya jauh lebih besar dari itu. Nah, bagaimana caranya membuat si sosial media ini juga bagian dari strategi bisnis gitu, strategi perusahaan. Nah, tapi pertanyaannya mungkin ditanya dulu, bisa nggak gitu? Ini menjadi salah satu strategi yang ampuh gitu, atau ini hanya sebagai pelengkap saja? Dan pertanyaannya, masuknya mulai dari mana nih supaya sosial media ini jadi bagian dari bahkan strategi perusahaan gitu, yang memang sifatnya benar-benar strategis. Bisa nggak sih, Kang Ardi, gitu? Iya. Ketika transformasi digital atau disruption pandemik ini terjadi, sebenarnya itu udah jadi dorongan, atau mau tidak mau ketika kondisi perusahaan kita drop ya, omset drop, akhirnya misalkan ketika kita bingung tidak mendapatkan omset gitu, dari strategi-strategi yang kita lakukan secara offline. Misalkan ada kunjungan ya, ada visit, ada marketing offline. Nah, ketika hal itu tidak terjadi dan tidak menghasilkan omset, sebenarnya kita langsung mencari cara gimana sih menghasilkan omset sementara marketing secara offline kita udah drop gitu. Dan bahan bakarnya kita nggak tahu sampai kapan lagi nih, mungkin 3 bulan, 2 bulan lagi, atau 1 bulan lagi ya perusahaan kita nggak bisa berjalan karena kita terlalu kekeh istilahnya dengan cara lama gitu kan. Ya akhirnya kita mencari sesuatu gimana sih caranya bisa tetap bisa menghasilkan omset, dan saat ini adalah media digital salah satunya gitu ya. Sosial media itu adalah salah satunya gitu. Nah, itu sebenarnya udah jadi satu motivasi buat kita sendiri gitu. Itu untuk menjawab yang pertamanya ya gitu. Dan mulainya dari mana gitu ya. Nah, mulainya dari mana itu pasti kita trial error dulu. Yang pasti kita nggak bisa langsung tiba-tiba langsung menemukan cara yang paling efektif. Tentu kita mulai dari yang namanya riset dulu ya. Riset target marketnya kita. Target marketnya kita ini usianya usia berapa gitu ya. Nah, setelah tahu usianya usia berapa, lalu kita menentukan sosial medianya. Misalkan kita udah pilih Instagram nih, gitu. Nah, setelah udah Instagram, kalau saya itu langsung mulai setup tim untuk bikin yang namanya konten tadi. Karena konten itu jadi sumber traffic atau daya tariknya orang. Ibaratnya itu kalau semut itu mau datang kalau ada gulanya, gitu ya. Jadi konten itu seperti gulanya untuk menarik traffic orang datang ke sosial medianya kita. Nah, dari sana kita kumpulkan dulu si orang-orangnya, ya ibaratnya semut-semutnya atau ikan-ikannya sebanyak-banyaknya lewat konten yang menarik. Dan itu konten itu bersifat non-jualan dulu. Nah, ketika itu sudah kekumpul, baru kita mulai
soft selling atau hard sellingnya itu dilakukan, dan itu kita udah mulai membangun yang namanya database gitu. Dan yang pasti ini juga tidak semudah membalikan tangan karena banyak hal faktor yang perlu kita sesuaikan. Pertama dari sisi mindset business owner-nya dulu nih Pak Wisnu gitu ya. Misalkan business owner-nya atau top manajemennya masih pakai cara lama, sementara tim yang anak-anak mudanya udah pengen pakai sosial media misalkan gitu. Nah, itu juga harus diselaraskan gitu. Jadi banyak faktor yang perlu diperjuangkan sebenarnya gitu. Tapi kalau saran saya itu mulai dari start-nya dari konten dulu. Minimalnya itu mulai dari situ dulu sih. Itu Pak Wisnu. Oke, sip. Terima kasih, start from content. Tapi memang nggak mudah ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti saya sebenarnya mau nanya lagi, tapi saya berikan ke floor dulu. Mungkin ada Mas Rifki di sini yang tadi belum kedengeran. Mungkin udah sampai rumah kali, Mas Rifki. Mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan gitu, supaya lebih menarik. Ada? Ini apa? Soalnya lagi di jalan. Masih di jalan, Mas Rifki ya? Boleh. Pak Wisnu. Ah. Mau nanya nih sama Pak Siap. Hardi nih. Luar biasa malam ini selama ini kan Pak Hardi nih yang ngurusin sosial medianya sama DKI. Ternyata emang dahsyat ya di balik itu semua. Nah, Pertanyaannya mungkin gini Pak. Kalau yang bisnisnya lebih ke B2B gitu Pak, dengan sekarang arahnya pakai kayak TikTok apa segala macam yang lebih informal gitu, itu gimana Pak ya mensiasatinya ya? Kalau yang tadi kan kalau di B2C mungkin dengan kayak tadi gitu yang di contoh gitu, tapi B2B ini kan lebih yang apakah tetap nggak serius gitu kalau TikTok gitu. Nah ini kan perubahannya seperti apa sih yang pengen saya tanyakan sih itu sih, karena kebetulan kan bisnisnya saya B2B kebanyakan gitu. Iya. Gitu. Iya. Silakan. Oke, Pak Rifki. Sip. Iya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rifki atas pertanyaannya Pak. Dan ini juga mungkin ada sebagian rekan-rekan yang bisnisnya B2B dan pertanyaan ini sebagai cukup mewakili ya, mungkin buat rekan-rekan yang B2B juga. Nah, untuk sosial media itu jadi salah satu kanal digital atau kanal pemasaran sebenarnya. Dan masih banyak kanal-kanal digital atau kanal marketing lainnya yang itu memang di luar dari si sosial media gitu ya. Nah, karakter B2B ini memang punya kekhususan tersendiri gitu. Jadi si sosial media ini fungsinya sebenarnya dia nggak terlalu engage sebenarnya kalau untuk ke B2B ya, kalau untuk pengalaman saya gitu. Untuk di sosial media, dia ada channel yang lain di luar si sosial media gitu ya. Nah, si channel-channel ini sebenarnya yang kita perlu optimalisasi gitu. Dan selain sosial media itu setidaknya ada sekitar 4 atau 5 kanal digital yang biasanya dipakai juga di B2B gitu kan. Pertama ada website, WhatsApp marketing, email marketing ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi si peran sosial media ini mungkin tidak bisa langsung generate traffic atau engage langsung ke B2B karena merekanya sendiri, B2B customer sendiri itu mungkin jarang melihat sosial media gitu ya, atau top manajemen, top level manajemennya. Bahkan mereka ke sosial media itu sebenarnya untuk menghibur dirinya atau mencari konten-konten quote, konten motivasi gitu, dan konten hiburan sebenarnya di sosial media. Nah, jadi peran si sosial media ini akan berbeda B2B untuk mencari customer gitu dengan untuk yang sekedar yang sifatnya konten hiburan ya, atau konten yang sifatnya konten-konten ringan. Nah, tapi bukan berarti sosial media nggak bisa kita pakai. Nah, si konten sosial media ini biasanya kalau saya pakai di B2B itu lebih memberikan kayak tips-tips untuk misalkan gimana caranya memanage SDM, memanage tim gitu ya. Nah, jadi itu mungkin followersnya nggak terlalu banyak seperti customer B2C ya. Tapi orang-orang yang follower sedikit itu yang quality customer-nya cukup tinggi gitu. Dan kita tidak jualan di sana. Jadi kita hanya memberikan edukasi atau tutorial aja gitu ya. Tutorial cara menggunakan aplikasinya kita, tutorial cara cara penggunaan dan lain-lainnya ya. Jadi perannya akan beda gitu, Pak Rifki. Semoga bisa menjawab sedikit. Yes. Wah, siap.
Oke. Nah, ini waktunya 20.50, tetapi ini saya izin nih, mau satu lagi nih, kayaknya memang sudah hampir jam 9, tapi satu pertanyaan kali terakhir. Mungkin dari Bapak Ibu ada, teman-teman? Nah, kalau nggak ada berarti saya nih yang menutup pertanyaan. Oke. Nah, ini menarik nih. Ada ya memang sih, Kang Hardi ya. Eh, Perusahaan-perusahaan yang memang sudah berdiri sejak misalnya puluhan tahun yang lalu atau 10-20 tahun lalu, ini mungkin agak jadi hal yang baru nih, punya divisi khusus bahkan untuk sosial media. Tapi kita mau nanya, atau saya mau nanya, kalau untuk perusahaan-perusahaan biasanya apakah dia harus membuat divisi khusus gitu untuk sosial media gitu, atau dia bisa, bahkan trennya adalah mengoutsourcekan gitu, kolaborasi dengan jasa yang memang mengatur benar-benar si sosial media perusahaannya. Itu yang mana sebaiknya? Yang paling strategis nih? Iya, untuk kebutuhan itu memang akan beda-beda, tapi biasanya untuk tahap awal kita biasanya buka sesi konsultasi dulu, Pak Wisnu. Jadi kita coba tanyakan aset-aset digital apa aja yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalkan mereka sudah punya website, sudah punya sosial media, terus udah ada yang menghandle atau belum si sosial media itu gitu. Nah, kalau sudah ada satu tim yang menghandle-nya, kita coba tanya kira-kira orang ini bisa multi gitu ya, bisa multi job nggak gitu, menghandle konten, desain, video dan lain-lainnya gitu. Kalau misalkan tidak memungkinkan, nah biasanya mereka mencari opsi dulu untuk outsource ya, mencari tim yang ada di luar dengan budget kira-kira masuk nih sama mereka gitu, tanpa harus mentraining orang baru lagi, tanpa harus merekrut orang lain lagi. Akhirnya mereka bekerja sama dengan vendor gitu ya. Nah, tapi berjalannya waktu biasanya karena mereka udah makin paham, makin aware, dan mereka makin melihat ini jadi satu tools yang bisa meningkatkan penjualannya mereka atau brandingnya mereka. Akhirnya biasanya ada juga yang buat divisi khusus untuk menghandle ini gitu, divisi marketing tersendiri ya, minimal misalkan 3 orang gitu ya, 3 orang, ada tim konten, tim desain atau video gitu, sama admin. Nah itu aja, kalau mereka budgetnya ada, biasanya mereka hire, dan ya mereka bisa lebih cepat untuk koordinasinya gitu. Jadi untuk tahap awal biasanya kita akan melakukan yang namanya diagnosa ya, seperti dokter mendiagnosa dulu kondisi si perusahaan tersebut gitu. Oke, Pak Wisnu. Sip, terima kasih banyak Kang Hardi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian nih, karena waktunya udah jam 20.53. Mungkin kita akhiri sampai sini dulu, tetapi kita dapat insight yang menarik dari Kang Hardi, karena memang sekarang zamannya sudah berubah. Yang mungkin dulu ingat ya Kang Hardi, ada apa industri 4.0, society 5.0, zaman dulu sebelum pandemi, kita udah kelabakan nih. Kita udah kelabakan dengan wah kita harus beralih ke digital, semuanya aset digital kita kerahkan. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ini makin kenceng lagi gitu. Di mana sosial media ini menjadi salah satu yang tidak hanya embel-embel dalam perusahaan, tetapi ini juga menjadi lebih strategis. Dan ingat, perubahan-perubahan itu pastinya akan terjadi terus-menerus, sehingga nanti kita perlu datang terus ya setiap bulan ke event-eventnya Indonesia dan chapter di DKI. Oke, terima kasih banyak Kang Hardi.